Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala habibika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita, mempertemukan kita di haflah mubarakah, insyaallah tempat yang penuh dengan keberkahan tanpa kurang satu apapun. Semoga teman-teman yang hadir saat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang saat ini dikumpulkan di Masjid Al-Hikmah. Insyaallah kelak kembali kita akan dipertemukan di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam hari ini ada yang spesial, serasa jadi lauk dinu akuarium. Caang kayaknya, jadi glowing. Uninga stadarnis glowing, hinyai glowing teh. Jadi aya nu glowing teh hinyainya. Masya Allah. Jazakallah khair. Setelah beberapa lama kita tidak menikmati indahnya kebersamaan, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita bisa berkumpul kembali. Jadi dari COVID-19 ini banyak hikmah sebetulnya yang bisa kita petik. Kalau kata Allah dalam Al-Qur'an, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu pandang buruk menurut manusia padahal di sisi Allah itu baik. Dan sebaliknya boleh jadi apa yang kita cintai menurut pandangan manusia justru di sisi Allah itu buruk bagi kita. Terkadang persepsi kita terhadap musibah itu memandang dari sudut pandang yang buruk. Jadi sebetulnya tidak ada takdir yang buruk, tidak ada takdir yang tidak baik. Hanya saja kita menyikapi takdir itu dengan tidak baik. Sama seperti halnya COVID-19. Di ujung berung mah alhamdulillah negatif COVID-19. Tapi ternyata banyak orang yang negatif COVID tapi positif stupid. Ada orang yang stupid 19. Kemana kendi? Oh, Masya Allah, kirang jangkung. Jazakallah khair. Atas cakap. Sip. Mana bukti orang yang terjangkit stupid 19? Keyakinan mereka terkalahkan oleh ketakutan. Jadi jangan sampai ketakutan kita mengalahkan keyakinan. Kang Aceng, apakah kita harus menentang corona? Entong. Da corona itu makhluk Allah. Bahkan ma khalaqta hadza batila, ya, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu sia-sia. Tidak ada. Jadi apapun yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia, termasuk salah satunya adalah corona. Coba kita berpikir, ari corona terlihat atau tidak? Tidak. Cek saha ayana corona teh? Cek manusia, peneliti, ilmuwan, diteliti aya wacana corona. Bentuk nate kalau di zoom sekian puluh juta kali jadi siki kadongdong. Siki kadongdong teh adalah corona yang di zoom besar. Sieun banyak orang yang takut. Bahkan ketakutan mereka itu mengalahkan apapun, termasuk silaturahim terkadang diputuskan. Mang reka rumah, henteu nampi tamu. Aduh. Lebaran diketrok panto imahna, manehna di jero panto, urang di pintu gerbang di luar. Muhun tos dihampura ada lahir batin tong ka rumah. Jadi pidosaeun deui eta teh. Nah, pertanyaannya kalau kita bandingkan
ari neraka ada tidak? Ada, yakin? Terlihat atau tidak? Tidak. Cek saha ada neraka teh ada, kata siapa? Kata Allah, kata Rasulnya, dalam Al-Quran, dalam hadis itu ada tentang neraka. Nah, pertanyaan anak loba keneh jelema nu sieun ku corona daripada ku neraka. Ya. Padahal dua nana tidak terlihat. Nu hiji mah cek Allah, cek Rasulna, nu hiji mah cek ilmuwan manusia. Tapi kenapa kita lebih takut? Oh, atau hari intina kumaha ngaceng itu dalam rangka provokasi? Bukan. Jangan sampai kita jadi stupid. Sieun maka saha? Allah. Zaman sekarang banyak orang yang sudah tidak takut ke Allah, sieun ke atasan. Cek atasanana bubarkeun teu nuker pengajian dibubarkeun udah nurut ke atasan. Ini mah bukan dalam rangka menyindir, bukan. Da urang mah henteu ngalaman. Henteu ngalaman sakali. Banyak orang yang di stupid 19 gitu. Maka kita sikapi. Satu, tanamkan dalam hati kita hanya takut kepada Allah. Yang kedua, jangan pula kita menentang. Mana corona teh ka dieu ku aing dilegleg. Jangan. Kenapa? Karena corona itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Boleh jadi ketika kita menentang corona maka muncul kesombongan dan disitulah turun azab Allah, laknat Allah gitu. Maka sebagai muslim yang baik tanamkan dalam hati hanya takut kepada Allah. Adapun pakai masker, ya masker dipakai ka mana. Ya, bahkan ayeuna mah teu apal nu irungna pegek jeung nu mancung teh da katutupan. Ka mana-mana selalu disuruh cuci tangan. Bari jeung henteu daharna mah cuci tangan we hayo. Kuduna mah cuci tangan teh jeung daharna kan kitu nya cuci tangan dulu atos ayo makan gitu kuduna mah. Hayo we leungeun dicuci. Kenapa? Oh, karena kita harus hidup bersih. Padahal ini sebelum ke kajian. Islam itu mengajarkan bukan cuma kebersihan tapi kesucian. Kalau teman-teman mau wudhu itu teh bersih-bersih apa bersuci? Bersuci. Yang bersih mah belum tentu bersih. Apa yang bersih mah belum tentu suci, tapi yang suci oh bersih. Ada di masjid batas bersih apa batas suci? Suci. Berarti masjid suci apa kotor? Suci. Tuh. Kata Rasulullah, ahabul bilad indallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di sebuah peradaban, di sebuah bangsa dan negara itu adalah masjid. Mungkinkah tempat yang dicintai itu akan dikotori? Jadi sebetulnya masjid ini tempat yang aman. Tapi ya itulah. Kita hidup di Indonesia, kita juga harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita semuanya bisa berkumpul. Sholatnya henteu pa jauh-jauh. Ari penularan corona teh dari kaki apa dari mulut? Dari mulutnya. Kan matak di masker oke bisa aya nu tertular. Ari sholat pa antel kaki apa pa antel mulut? Kaki apa mulut? Kaki heuh nah habat kudu jauh-jauh teuing eta. Heureui ya tamu heureui. Ini sekali lagi bukan dalam rangka oh ini mah pengajiannya provokatif bukan, tapi kita jangan jadi orang-orang yang stupid, jangan jadi orang-orang yang bodoh. Jadilah orang-orang yang beriman. Ketika iman kuat, imun pun pasti akan naik. Da imun mah kumaha iman? Imanna ka Allah yakin, bahkan ku Rasulullah bagaimana kata Rasulullah? Dan yang namanya wabah itu adalah azab bagi orang-orang kafir. Ya Rasulullah bagaimana kalau ada orang-orang yang beriman terkena juga wabah? Apa kata Rasulullah? Itu adalah rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah. Ya Rasulullah bagaimana kalau orang itu sampai wafat? Ya dia punya pahala syahid fisabilillah. Tuh. Jadi kita yakin saja. Alhamdulillah kan ya. Orang baru lotot kene. Bolotot. Corona negatif, pemajikan positif. Pan gitu. Ya, jadi aya virus corona, positif corona, aya positif koredas. Beak duitna kabeh dadas jadi positif koredas. Anu selina pang tarikna pang beakna meureun teh. Malam hari ini insyaallah temanya tentang fikih, sirah itu. Karena ada kitab yang disusun oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti, ulama suriah yang sudah wafat. Beliau menyusun sebuah kitab berjudul Fiqhus Sirah. Fikih secara bahasa artinya al-fahmu. Apa itu al-fahmu? Pemahaman, faham. Jadi kalau ada kalimat fiqhus sirah adalah pemahaman tentang sirah. Jadi fikih itu secara bahasa adalah al-fahmu.
Kalau ada orang yang belajar fikih berarti dia sedang mencoba memahami gitu. Dari setiap kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan bab syariah ataupun ubudiyah. Fikih wudu berarti pemahaman tentang wudu. Fikih sholat, pemahaman tentang sholat. Kalau kalimatnya pemahaman, maka harus muncul setelah belajar itu faham. Bukan hanya jadi tahu, tapi harus jadi faham. Karena fikih secara bahasa itu adalah al-fahmu. Nah maka di Masjid Al-Hikmah yang sama-sama kita cintai ini, judul kita insya Allah di setiap Senin pekan keempat, fikih, sirah. Artinya apa? Insya Allah kita akan membahas tentang fikih dan kemudian kita akan membahas pula tentang as-sirah an-nabawiyah. Kenapa? Karena ada hubungan yang begitu erat antara fikih dan sirah. Sumber-sumber fikih dari mana? Al-Quran, hadis, itu jelas. Dari Al-Quran kita belajar tentang fikih. Contoh fikih wudu, kita sudah belajar waktu itu fikih wudu. Dari mana dalilnya wudu? Al-Quran. Surah apa? Masih ingat? Tahun-tahun orang wudu ditanya dalilna teu nyaho ku budak teh. Papa kenapa wudu? Harus. Kalau kita sholat harus wudu. Karena tidak ada sholat bagi orang yang tidak wudu sebelum sholat. Tuh, jadi kalau mau sholat harus wudu. Kata siapa eta teh Pak? Kata Allah di nunaon? Al-Quran. Surat berapa Pak? Ada di halaman sekian. Oh, baris kesekian. Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsa'u biruhu sikum. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi fikih di dalam Al-Quran itu, fikih wudu dalam Al-Quran, satu basuh muka, yang kedua tangan sampai sikut, hati-hati jangan dibalik sikut sampai tangan, karena banyak orang yang berwudu di air keran ditonggengkan tangannya dari sikut dulu ke bawah. Harusnya dari tangan sampai sikut. Kalau kalimatnya sampai berarti itu urutannya terakhir. Tangan sampai sikut. Wa aidiakum ilal ka'bain. Jadi ketika ada air keran, nah dari sini dulu. Kalau di airnya air bak gitu, itu mah enak. Kita ambil, kemudian kita ke ataskan tangannya, maka airnya turun ke sikut. Kemudian yang ketiga, wamsahu biru'usikum, mengusap sebagian kepala. Jadi bukan mengusap rambut, karena karunya anu botak. Nu teu aya rambutan. Piraku meuli heula ka pasar, meh rambutan kanggo wudu. Jadi yang diusap itu sebagian dari kepala, apapun itu yang ada di kepala. Nah di sini. Jadi tidak mesti rambut, apapun yang di kepala. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai mata kaki. Itu cuma 4. Kenapa tuh sekarang ada urutannya, basuh tangan, kumur-kumur, itu diambil dari hadis. Tuh, jadi fikih wudu itu adalah produk pencarian, penelitian, istinbat namanya. Kemudian ada turuknya, itu luar biasa ulama-ulama itu. Diteliti dari Al-Quran, hadis Al-Quran sakieu, diteliti tinu hadis, jadilah produk wudu. Kita mah sekarang tinggal penikmat produk. Ulama-ulama sudah berijtihad, ulama-ulama sudah menggali. Maka fikih itu adalah pemahaman kita terhadap sesuatu. Nah, termasuk fikih wudu berarti pemahaman terhadap wudu. Nah, kita sudah berjalan sebetulnya fikih sholat. Ya, insya Allah wudu sudah, tayamum sudah, mandi janabah sudah. Ya, teman-teman ini yang sudah mengikuti dari sebelum masa pandemi. Kemudian kita sudah masuk ke fikih sholat juga pertengahan. Nanti insya Allah kalau Allah mentakdirkan kita bersua kembali, ya nanti kita akan bahas juga tentang pemulasaraan jenazah. Memandikan jenazah. Karena memandikan jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau satu kampung tidak ada yang bisa satupun, maka dosa seluruh kampung itu. Tapi kalau ada 1 atau 2 orang yang bisa memandikan jenazah, maka gugurlah dosa-dosa orang yang ada di kampung itu. Maka teman-teman harus bisa. Sebaik-baik orang yang memandikan jenazah itu adalah 1 orang yang diwasiatkan. Misalkan ketika saya wafat, maka misal ini ulah waka ayeuna nya da can anggeus ngajina oge. Kalau saya wafat, saya pengen dimandiin sama mengule dan menghaji umpamana teh. Nah, itu yang diwasiatkan, itu yang memandikan. Yang kedua yang utama itu adalah ketika seorang ayah wafat, seorang suami wafat, maka yang memandikan jenazah itu adalah seorang
Istri. Istrinya boleh? Boleh. Ditemani siapa? Anak laki-lakinya. Tuh, itu terbaik teh. Kalau seorang istri wafat, maka yang paling baik itu satu yang mewasiatkan, diwasiatkan. Yang kedua suaminya. Jadi suaminya. Rasulullah SAW pernah satu ketika di dalam sirah itu ketika sedang ngobrol dengan Siti Aisyah, apa kata Rasulullah? Aisyah, kalau seandainya engkau wafat duluan maka aku yang akan memandikan jenazahmu. Aisyah saat itu sangat gembira. Jadi teman-teman ya bapak-bapak, bisakah itu diaplikasikan di dalam kehidupan rumah tangga? Bisa, tapi tingali mood istri. Lamun istri kerceria baru sampaikan. Tapi lamun istri kermanyun, resiko saeutik, cek bapak teh, mamah lamun mamah maut ku bapak dimandian. Sia teh hayang aing paeh ayeuna cenah. Nya ulah eta mah, bisi piomongan. Oh, berarti kalau seorang istri meninggal siapa yang paling baik itu? Suami. Didampingi siapa? Anak perempuannya. Tuh, dan begitu seterusnya. Kalau anak laki-laki yang wafat, bapaknya yang memandikan. Ya, disertai ibunya, bapaknya saja atau saudara laki-lakinya. Ya, jadi kita teh harus bisa. Karena pengabdian anak yang terakhir itu manakala ketika bapaknya wafat, dia yang mentalkinkan bapaknya, dibisikkan di telinganya kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Setelah bapaknya wafat, maka bakti selanjutnya adalah memandikan jenazahnya. Kenapa? Karena kalau seorang anak memandikan jenazah ayahnya, maka dengan penuh hati-hati. Dia sayangi itu bapaknya, dia pandangi terus meskipun sudah menjadi mayat. Setelah itu mengkafani, setelah itu menguburkan. Nah, jadi bakti terakhir itu. Tanamkan anak-anak kita supaya paham tentang bagaimana prosesi memandikan jenazah, pemulasaraan jenazah. Supaya apa? Kita punya kebanggaan setelah wafat, yang mengurus itu adalah anak-anak kita. Gitu. Nanti dari situ insya Allah kita bahas fikih-fikih yang lain, misalkan fikih mawaris. Ya. Kemudian fikih yang lainnya insya Allah. Kalau Allah mentakdirkan usia kita bisa ketemu lagi. Baik, kita akan masuk ini teh acan aya kadieuna tapi tos dicolokeun. Ayeuna tiasa mantosan. Aya remote-na. Nah, ini sudah ada tapi belum. Abi Raihan ieu naonna ieu teh nya? Ti payun mah tiasa. Sebelum kita masuk ke fikih, kita masuk dulu ke sirah. Ya, ini kita tidak terlalu lama. Khawatir ini ada akhwat-akhwat yang pulangnya kemalaman. Masya Allah, sudah ada. Nah, ini kesini dulu. Kita loncat ini sebetulnya. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, kita loncat. Rasulullah SAW di usia 40 tahun, beliau sering menyendiri, berholwat di Gua Hiro. Kemarin kita sudah gambarkan bagaimana Gua Hiro itu. Kemudian turun wahyu pertama, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini kita akan bahas turun wahyu kedua tentang perintah dakwah. Nah, ini kita langsung masuk ke bagian kedua. Kenapa? Karena harapannya dari sini adalah teman-teman semuanya menjadi juru-juru dakwah. Perintah dakwah. Ini Al-Qur'an surah Al-Mudaththir. Punten ayat 1 sampai 7-nya bukan sampai 5. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Ini Allah Subhanahu wa taala sopan banget kepada Rasulullah itu, sampai beliau itu tidak pernah menyebut nama Muhammad. Beliau itu Rasulullah itu disebut oleh Allah itu dengan kalimat-kalimat kesayangan atau dalam kondisi Rasulullah pada saat itu. Misalkan ketika Rasulullah sedang berselimut, maka kalimatnya ya ayyuhal muddaththir. Sedang berselimut kembali, ya ayyuhal muzammil. Hei orang yang sedang berselimut. Pertanyaannya kenapa dalam Al-Quran juga ada makana Muhammad, wa makana Muhammad. Tapi itu disebutkan cina Muhammad. Kalimat Rasulullah Muhammad di situ disebutkan sebagai orang ketiga. Nah, jadi orang ketiga sebelah sini, ini orang kedua umpamanya. Dan tidaklah Muhammad itu gitu. Sedang menerangkan kepada orang kedua. Nah, jadi bukan langsung, hei Muhammad, tidak. Allah itu panggilannya panggilan kesayangan. Toha, itu nama lain daripada Rasulullah. Yasin, nama lain dari Rasulullah. Maka sering dibuat sholawat. Sholatullah, salamullah ala toha, Rasulillah. Kepada toha, Rasulnya Allah.
Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Toha, Yasin itu nama lain daripada Rasulullah. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Termasuk ini, ya ayyuhal muddathir. Hei orang-orang yang sedang berselimut. Hei orang yang sedang berkemul berselimut. Siapa itu? Rasulullah. Kum, bangun. Fa'angzir, berikanlah peringatan katanya. Nah, kemudian perintah dakwah selanjutnya, warabbuka fakabbir. Ketika kita berdakwah, yang diagungkan, yang dibesarkan itu adalah Allah. Jadi kalau ada orang yang berdakwah itu karena ingin membesarkan jamaahnya, berarti sudah keluar dari perintah Allah. Karena yang harus dibesarkan, yang harus diagungkan itu siapa? Allah. Kalau dengan dakwah ingin membesarkan namanya, berarti itu pula sudah keluar dari perintah Allah. Yang diagungkan, yang dibesarkan itu bukan jamaahnya, bukan namanya. Tapi yang diagungkan dan dibesarkan itu siapa? Allah. Jadi kalau kita berdakwah itu agungkan Allah. Orang yang tidak tahu tentang Allah kasih tahu. Nah, kan teman-teman di sini luar biasa, ada tarbiyahnya dengan Pak Sinyo, dengan Ustadz Sinyo itu tentang tauhid. Siapa yang pertama kali harus kita kasih tahu? Keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tuh. Jadi kalau bawa ke rumah, ajarkan kepada keluarga di rumah. Agungkan asma Allah itu. Biarkan di rumah kita itu semua orang yang ada di rumah itu semuanya mengagungkan asma Allah. Tuh, ini kalimatnya. Kemudian wasyabaka fatahhir, dan bajumu, pakaianmu bersihkan. Kalau kita ingin berdakwah, bersihkan pakaian kita. Ada makna lain ternyata di situ. Apa? Bersihkanlah hati kita. Jadi kalau ada orang-orang yang berdakwah, sucikan dulu, bersihkan dulu hati kita. Jangan ada terselip niat-niat lain di hati kita kecuali ridho Allah. Ini beruntung di Al-Hikmah ini ada beberapa kawan-kawan di Al-Hikmah, anak-anaknya dipesantrenkan. Ya. Itu teh apa? Aset. Aset. Yang namanya anak kita dipesantrenkan itu aset. Dan jangan pernah berpikir, do dipesantrenkan teh budak lalaki we, budak awe mah da engke oge, ka dapur, ka sumur, moe kasur gitu. Jangan. Justru anak perempuan itu pesantrenkan, didik dia dengan ajaran yang baik. Didik dia dengan agama, akidah yang kuat. Kenapa? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama. Kabayang akang sadayana pas kerja siang hari dari jam 8 sampai jam 4, pulang ke 5 jam 5, ke rumah jam 5 jam 6. Anak kita di rumah bersama siapa? Ibunya. Ya, istri teman-teman gitu. Kabayang kalau seorang ibunya unggal poe TikTokan, budakna ge teh jauh aya we kikieuan. Nya. Lamun ibuna unggal poe teh video call selfiean budakna. Nya kitu moal beda jauh kieu na. Cek budakna teh kelas umur 6 tahun. Hai guys. Iya, aku lagi di Walungan nih sama teman-teman ngalatutut. Kenapa anak kita bisa kayak gitu? Hanya bukan diajarkan di imana. Ibuna begitu. Tidak sadar itu sedang mengajarkan kepada anak-anak kita. Unggal poe botram indungna teh. Diturutan ke budakna. Ngomongkeun si anu, jadi budak teh leutik-leutik ngomongkeun batur gitu. Aya nu ngamen, gonjreng-gonjreng, Aisyah cek nu ngamen teh. Kumaha cek indungna, pura-pura tidur. Kenapa mah? Diam. Ini teh. Oh cek budak, tong dibere. Diajar pedit gitu. Diajar ngawadul, ngabohong. Al-ummu madrasatul ula. Sok anak kecil usia 2 tahun. Saya pernah bahas di sini di teman-teman Al-Hikmah. Usia 0 sampai 5 tahun itu disebut golden age, usia emas. 0 sampai 2 tahun disebut mirroring. Apa itu mirroring? Cermin. Orang tuanya A, anaknya A, mirroring. Sok seorang istri ambil sisir, kerambutkan kieu Bu. Nanti anak kita, anak kecil usia 2 tahun gitu. Kasih sisir itu, pasti kan dia. Anak saya yang kedua Khadijah, usianya sekarang 1 tahun 2 bulan. Ya, 1 tahun 2 bulan. Jadi kalau
lihat uminya pakai kerudung, kalau ada kain apapun karena lambutkeun, Pak. Ya, kenapa? Karena dia lihat ibunya. Ada bapak nama aber-aberan wae gitu. Jarang aya di imah. Jadi yang dilihat siapa? Ibunya. Tapi kadang-kadang sok ironi oge ka urang teh. Bapakna pulang kantor cek mamahna teh. Papa sini, ini video si Ade. Lagi apa? TikTokan, Pak. Ih, meni hebat anak papa. Ada. Cik deh gimana TikTok teh? Kayak gituan. Cakakak bapakna teh. Ya, harus sama lain ceurik atuh budak umur 2 tahun geus pinter TikTok. Ya. Berarti apa? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama. Jadi kalau kita punya anak perempuan, justru anak perempuan itu akidahnya harus kuat, fikihnya harus paham, bacaan Al-Qur'annya harus bagus. Masya Allah, jazakallah khair. Tahsinnya kudu bener. Nah, dia nantinya akan mendidik keturunan kita. Gitu. Ya, jadi jangan salah persepsi anak perempuan guys teu kudu sekolah jauh-jauh. Ngaji cukup di Mang Haji we di dieu entong. Terus ngawas di dia dasarna ka mana pasantrenkeun. Supaya apa? Nanti keturunan kita. Pan nanti kita teh dipanggil teh bukan cuma anak kita tapi dzurriyyah keturunan. Kebayang aya bapakna, akina di dia jamaah Masjid Al Hikmah rajin meskipun ngaji teh aya jamaah sireum. Tahu jamaah sireum? Di sisi bari peureum. Aya di onto di dia. Teu pareureum dia barareuntas sadean. Jamaah naon Bapak sireum abi mah di sisi we bari peureum cenah kitu. Begitu dipanggil ke Allah teh jeung keturunan orang, aya nu ahli TikTok, anak-anak. Naudzubillahi min dzalik. Ya, maka anak perempuan pun pesantren kan. Bahkan apa kata Rasulullah? Barang siapa yang punya anak perempuan 3. Di dalam hadis yang lain punya anak perempuan 2. Dia kasih sayangi. Ya, dia didik dengan akidah yang kuat, pemahaman keislamannya difahamkan, maka bagi dia surga. Tuh, yang punya anak perempuan. Anak laki-laki sama. Apalagi anak laki-laki. Jadi dalam hal ini Islam tidak membeda-bedakan. Maka kalau ada kaum feminisme gitunya, hak perempuan teh, emansipasi wanita, hak perempuan teh harus sama. Justru Islam itu luar biasa. Bahkan Islam itu memuliakan perempuan itu 3 kali lipat laki-laki. Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku berbuat baik, berbakti kepada siapa? Ummuka, ibumu. Sumaman siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Sumaman siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu lagi. Baru yang keempat, bapakmu. Ibu, bapak. Sabaraha hiji ibuna? 3. Nu di rumah? Hiji, ini atoh bapak. Ya, maksud 3 di situ bukan 3 secara fisik hitungan, tapi derajatnya Allah tinggikan. Kenapa? Karena saat jahiliyah wanita dinistakan. Bayi baru lahir wanita perempuan dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Jadi ketika ia ayah risbang, ranjang, istrinya dia sedang melahirkan, mau melahirkan, di bawah sini sudah digali. Jadi kalau yang lahir anak perempuan, maka langsung diasupkan. Atau dibiarkan sampai usia 14 tahun. Setelah usia 14 tahun, baru ku bapaknya diajak ke luhur gunung. Ya, di atas gunung apa kata bapaknya? Nah, lihat di bawah ada apa? Begitu dilihat ke bawah ditendang dari belakang. Begitulah zaman jahiliyah, dinistakan perempuan itu. Maka ketika Rasulullah SAW membawa risalah berdakwah, perempuan dimuliakan. Tuh, maka kalau ada orang emansipasi wanita, tiba heula ge atos. Bahkan Islam sangat melindungi wanita. Ku Islam sengaja wanita teh auratnya meskipun ikhtilafiyah para ulama fikih, wajah dan telapak tangan itu boleh terlihat. Yang lainnya tidak boleh. Meskipun ikhtilafiyah, ada yang cuma kedua matanya. Tapi yang jelas Islam itu teramat memuliakan perempuan. Maka kalau ada wanita yang menghinakan dirinya, Allahu Akbar, Allah dan Rasulnya, Islam ini memuliakan, tapi dirinya sendiri yang menghinakan. Gitu. Jadi anak perempuan sayangi. Nah, kembali lagi ke sini, pakaianmu bersihkanlah. Mudah-mudahan putra putri bapak-bapak yang saat ini sedang menempuh jalur pesantren, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan menjadi putra putri yang soleh dan soleha. Menjadi juru dakwah yang ikhlas lillahi ta'ala, hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada selain daripada Allah. Yang kelima, ayat kelima, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Tuh, jadi bagi para juru dakwah, siapa tuh ada juru dakwah teh teman-teman. Yeuh nu namina dakwah teh lain duduk di sini kemudian bacewek siga kieu, bukan. Gacor kieu cenah para naon. Bukan. Yang namanya dakwah itu apa? Ini saya kutip dari obrolan saya dengan Profesor Miftah Farid. Kata beliau, Ceng, nu namina dakwah teh lain sakadar ceramah. Ceramah mah bagian kecil dari dakwah. Apa Kiai?
Yang namanya dakwah itu. Masuk ke inti masalah dan bisa memberi solusi dari masalah yang ada. Itu dakwah. Masuk ke inti masalah. Aya jalmi nu lapar. Dikumpulkan di masjid, di ceramahan. Tibatan ngadenge kalah salah 3. Uning nggak salah 3. Salah 3. Ngagoler badan pingsan. Terus satu bagaimana caranya? Ada orang yang lapar kasih makan. Itulah dakwah. Dicontohkan oleh Rasulullah sering di dalam sirah dibahas. Jadi yang namanya dakwah itu masuk ke inti masalah, bisa memberi solusi dari masalah yang ada. Itulah dakwah. Maka teman-teman di sini bisa menjadi juru dakwah semuanya. Ya, ada orang yang galau ngobrol, meskipun bukan masalah agama, ngobrol nanti tentang psikologi, orangnya jadi nyaman, masalahnya tertuntaskan. Dakwah. Bahkan dakwah yang terhebat itu dakwah dengan apa? Dengan akhlak. Jangan pernah mengaku menjadi pemuda-pemuda yang cinta kepada masjid sementara akhlaknya tidak berubah. Malah nggak ngaji teh malah jadi asapang gagahna, asapang aingna, petang-tang peteng-teng kaditu kadieu. Ngadupak irung batur oge tara punten-punten acan, salah. Justru kalau orang sudah mulai masuk ke masjid, dia menjadi juru dakwah, berdakwah dengan apa? Akhlak gitu. Muncul di situ nanti, oh iya produk-produk dari masjid teh. Tuh, juru dakwah. Maka yang namanya juru dakwah teh siapa? Bukan cuma alimin ulama, antum semua juru dakwah. Masuk ke inti masalah bisa memberi solusi dari masalah yang ada. Apapun itu, itulah dakwah. Maka kalau orang berdakwah ini perbuatan dosa tinggalkan. Atau jadi sesuatu yang bertolak belakang. Diucapkan terus tapi dia sendiri tidak melakukan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Surah As-Saff ayat kedua. Berjamaah. Aya oge si keris. Hiji, udah. Hiji, nah bro tuh ditenden, munding diabur lintuh, rokoma diabur, beak, sana gitu. Ya. Banyak orang-orang seperti itu, ayah gitu. Orang nyuruh sholat, manehna serangan, hararese sholat. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Kaburo maktan indallah, sungguh di sisi Allah itu Allah tidak suka, Allah benci kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak pernah melakukan. Tuh, juru dakwah tinggalkan dosa. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Ya. Jadi dakwah Rasulullah itu luar biasa. Ini panduan dakwah Rasulullah. Janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Ngasih ilmu tapi hayang sesuatu di dalamnya. Hayang di endorse. Hayang di wardroban. Hayang di mobilan. Hayang dijemput. Ngaji acan dijemput geus hayang. Aceng mohon kumaha pamingisi di tapi abdi teh kedah hotel bintang 5. Kagok bintang 5 mah bro bintang 7 obat sakit kepala sekalian. Encana naon kudu aya sasajen, kedah aya anu, alim dijemput ku angkot, hayang disebut ku Alphard, ternyata Alphard terkutuk. Pantona sarua digigir tapi eueuh ASEAN teh. Kenapa? Kata Allah dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, jangan. Naudzubillahi min dzalik. Ajarkan ke anak-anak kita. Ini panduan dakwah. Kemudian yang ke-7, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu maka bersabarlah. Orang-orang yang berjalan di jalan dakwah harus banyak sabar. Karena kita orang-orang yang berdakwah itu teman-teman bukan merubah orang. Karena orang itu merubah dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang sebelum dia merubah nasibnya sendiri. Gitu. Atau hari orang naon tugasnya di situ meneruskan perjuangan Rasulullah, berikan peringatan, tah iya halal, tah iya haram. Terlepas nanti dia pilih yang mana, yang penting kita sudah sampaikan, gitu. Ajak orang sebanyak-banyaknya. Nih, kemudian, nah ini ringkasan tadabur, ya, tadabur yang tadi ini ringkasannya ada tujuan pemberian peringatan. Tadi tujuannya bukan materi, bukan apapun tapi ridha Allah. Kemudian dari dakwah itu ada tujuan mengagungkan Rob semesta alam. Kemudian tujuannya membersihkan pakaian. Ya, ada juga yang memaknai hati. Tujuan membersihkan dosa. Ya, Abu Salamah berkata bahwa rujza maksudnya adalah berhala. Jadi hilangkan berhala-berhala kita. Kenapa banyak orang yang mentuhankan selain daripada Allah? Tidak lagi sekarang disembah berhala. Tapi jabatan disembah. Banyak orang yang takut dengan jabatan, kehilangan jabatan. Banyak orang yang takut kehilangan harta. Ya, bahkan ada juga orang yang menjadikan istrinya sebagai berhala. Sieun ku pemajikan. Di luar mah mau. Datang ka imah, jadi uci. Sieun ku pemajikan. Mun sieun mana ku pemajikan? Abi mah sanes sieun nya sarua.
Bahkan aya riwayat napan hiji kampung sadayana sieun ku pamajikan, ieu dongeng Mang Ibing. Datang we lurah nate ka dinya. Pak Lurah itu aya kampung sadayana sieun ku pamajikan. Maknya nya ceuk Pak Lurah teh cik urang tes. Bapak-bapak mohon Pak Lurah anu ngarasa sieun ku pamajikan diukna pindah ka belah Katuhu. Sadayana teh Mang Oni pindah ka Katuhu, aya hiji di kenca we cicing. Ceuk Pak Lurah teh tingali itu aya nu wanieun ka pamajikanana. Wah hebat Pak Lurah, nya ieu mah sigana teu sieuneun ku pamajikan. Dipanggil, ka dieu. Abdi Pak Lurah mohon ka dieu. Di sekian banyak suami-suami di kampung ieu, anu henteu pindah ka Katuhu, bener hebat. Teh sieun ku pamajikan. Sanes kitu Pak Lurah, naon? Da tadi teh abdi saurupun bojo teh awas ya lamun pindah. Maneh mah ngajedog di dinya. Oh sarua atuh sieun. Awas ya mun pindah, cicing di dinya. Jadi manehna mah cicing da sieun ku pamajikan teh. Oh berarti sarua maneh oge 11.200 nya. Nah, jadi banyak orang yang di dalam hatinya tuh banyak berhala, mentuhankan selain pada Allah. Jabatan, harkat, pangkat gitu. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian apa? Tujuan mengikhlaskan diri untuk Allah. Dakwah itu ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian tujuan bersabar dalam dakwah. Setelah turun ayat-ayat awal surah Mudaththir yang sekilas terlihat sederhana, Rasulullah SAW tidak pernah berhenti walau sejenak untuk berdakwah. Tuh. Tidak pernah berhenti kabayang Rasulullah. Dan berjuang dengan segenap tenaga hingga akhir hidup beliau. Ya, kita loncat berapa? Aduh, tos 9:30. Iya, duit kita bersabar ya. 12. Allahu akbar. Hawatas tetehnya. Iya. Hikmah dan pelajaran ini sebelum mungkin nanti fikihnya kita skip dulu. Masuk ke sini ini urgent ini. Ya, makna dakwah ini. Ini maknanya. Da'watun nas ilallah bil hikmah wal mau'izatil hasanah hatta yakfuru bitaghuti wa yu'minu billahi wa yakhruju min dhulumati al jahiliyati ila nuril Islam. Menyeru manusia kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Didukung oleh Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Menyeru manusia kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik hingga mereka mengingkari togut dan beriman kepada Allah serta keluar dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Nah inilah makna daripada dakwah. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdakwah. Ya, komponen dakwah, nih kita loncat-loncat. Nih, dakwah itu aktivitas. Siapa objeknya? An-nas dari ayat tadi ya, dari keterangan yang tadi, dari hadis yang tadi, dari definisi yang tadi, objeknya adalah manusia. Jadi kita berdakwah itu kepada manusia. Pak Aceng cenah aya nu dakwahna ka jin, mangga. Tujuannya ilallah. Caranya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Apa hikmah itu? Di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl 125 yang namanya hikmah itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tah, Al-Qur'an dan As-Sunnah itu ada di diri siapa? Rasulullah. Jadi caranya adalah kita meniru Rasulullah. Bagaimana cara dakwah Rasulullah? Satu, Rasulullah tidak pernah balas menyakiti ketika beliau disakiti. Yang kedua, Rasulullah membager kanu pedit. Nu katilu seuri kanu baeud. Kabayang aya di dia anu bisa seuri kanu baeud. Bisa ngomel hayo-hayohan. Cek teteh teh. Ece baeud buat tetanggana teh. Geus kitu kumaha ngomong kanu lain. Aing meni sebel. Geus nyengir-nyengir urang teh senyum pepsoden. Eta tetangga manyun we, matakna sia teh tong seuri ka tetangga, heueuh aing jadi asa nugel. Oh, padahal ada pahala di balik senyum kita. Tabassumu ka fi wajhi akhi kalaka sodako. Senyummu untuk saudaramu sodako. Tuh jadi lamun sodako teh teu punya uang, tidak punya makanan, tidak punya apapun berupa benda, sering-sering senyum. Eta teh sodako. Ya, tapi ulah senyum-senyum sorangan. Jeung kade bapak-bapak nuju Jumatan, kata khotib di mimbar yang mulia ini, hadirin yang dimuliakan Allah. Apabila punya uang, sedekah dengan uang. Apabila punya makanan, sedekah dengan makanan. Tapi kalau tidak punya, bersedekahlah dengan senyuman. Karena dengan senyuman, Allah akan berikan pahala sedekah. Samet dinya sare. Akhirnya turun kenceleng teh. Begitu datang kenceleng, ujung senyum ka kenceleng teh. Cek nu sabelah teh, nah mana mah ka kenceleng senyum. Teu ieu. Anu jumaahan hees wae teh. Tadi cek ustad kumaha lamun teu boga duit ku senyum ta aing sodaqoh ka jero senyum. Anu ka jero kenceleng. Eta mah teu kaci. Aya kotak amal senyum ka kotak amal. Ditanya ku tetanggana teh naha senyum ka kotak amal? Lanceuk saya. Oh kecuali adi lanceuk jeung kotak amalnya. Jadi senyum itu kepada siapa? Manusia pahalana sodaqoh. Jadi senyum, tebarkan senyum.
Tuh, ini bil hikmah. Rasulullah senantiasa tersenyum. Satu ketika Rasulullah sholat subuh, iya di Nasiroh kita pernah bahasnya, nggak apa-apa, kita ulas kembali. Kebayang Pak, bade sholat subuh, aya anu nyiduhan, diludahi dari atas, kecerot, gitu cekrosot, naon ini rada cepel, duh bojigong, oh ciduh ya mah. Kumaha Rasulullah, ke masjid, dibasuh, dicuci, Rasulullah sholat. Besoknya hari kedua Rasulullah lewat, kecerot deui, cek Rasulullah, oh nyiduhan deui, cuci lagi. Hari ketiga, Rasulullah tos ngantosan. Kamana eueuh nu nyiduhan teh? Kabayang, nepikeun ka di dagoan tah. Lamun Om Acut mah ngaliwat anu nyiduhan, cidu dagoan sakehead. Balik deui ka ieu mah meureun mau bedog. Tapi Rasulullah tidak, Rasulullah tunggu, hari ketiga Rasulullah tunggu. Kamana? Salat ya Rasulullah. Setelah salat kata Rasulullah apa? Sahabat, iya ya Rasulullah. Ari anu rumahna dekat masjid sebelah situ, itu siapa ya? Oh itu orang Yahudi ya Rasulullah katanya. Emang kenapa ya Rasulullah? Iya 2 hari ini aku lihat dia tapi ini hari ketiga aku tidak melihat. Apa kata sahabatnya? Oh dia sedang sakit ya Rasulullah, si Yahudi itu sedang sakit. Oh pulang Rasulullah ke rumah, apa kata Rasulullah ke Aisyah? Aisyah katanya, iya ya Rasulullah. Punya makanan apa kita? Oh nggak ada ya Rasulullah, cuma ada kurma cenah tuh sakitu-kituna. Kata Rasulullah apa? Bungkus. Dibungkus kurmana, dibawa ke Rasulullah, diketuk pintunya. Eta si lalaki eta keur muriang di jero keur ngadeg-deg. Diketok pintu rumahnya, apa kata istrinya? Siapa di luar? Muhammad bin Abdullah katanya. Salakina reuas, ceuk salakina, tau dibuka. Naon kitu Pak? Eta teh nu diciduhan 2 poe ieu. Wah, bawa-bawa datang ka direk nyekek. Bejakeun Suami saya tidak ingin bertemu Anda katanya. Apa kata Rasulullah? Ya udah enggak apa-apa kalau tidak ingin bertemu, tapi tolong diterima ini ada sedikit makanan. Disimpan makanan di payunan pantona. Angkat Rasulullah. Ceuk salakina, mere naon cenah? Mere dahareun Pak tingali. Apa kata suaminya? Panggil kembali orang itu. Engkau apa sih yang dicekek? Tuh naon aing dicekek oge lah. Tapi dia bawa makanan, iya dipanggil deh. Tuan katanya, suami saya ingin bertemu dengan Anda. Wih dari Rasulullah. Begitu masuk kumaha, dipegang tangan Rasulullah, apa kata si Yahudi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menangis Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kenapa Anda bersahadat katanya? Padahal saya datang ke sini hanya ingin menjenguk Anda. Apa kata si Yahudi itu? Anda orang yang pertama kali menjenguk ketika saya sakit. Padahal selama 2 hari ini saya hinakan Anda, saya ludahi Anda karena kebencian saya kepada Anda. Tapi ternyata ludah saya, keburukan saya, kebencian saya tidak sedikit pun engkau balas dengan keburukan. Malah engkau orang yang pertama kali datang di pagi hari membawa makanan kepada saya di saat saya pun tidak punya makanan di rumah. Tuh, dengan apa? Hikmah. Ya. Akhlaknya Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang menyakiti hati kita, sudah abaikan. Ya, kalau ada orang yang ngebully ke orang, sudah biarkan. Tapi kalau ada orang yang menghina agama kita, ya jangan dibiarkan. Rasulullah itu ketika menghina personal, menghina pribadi, Rasulullah tidak pernah melawan. Tapi yang ketika dihina itu adalah kaum muslimin, yang dihina itu adalah Islam, maka Rasulullah bergerak di situ. Ya, nah itu Rasulullah. Jadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Apa wal mau'izatil hasanah? Tutur kata yang baik. Jadi dakwah itu tutur kata yang baik. Itulah dakwah. Ciri dakwah itu tutur kata yang baik. Hadisnya Ad-Darimi, banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Salah cara. Aya abah-abah aki-aki datang ke masjid, sarung nangan hiji, timimiti warna beureum nepikeun ka jadi warna pink. Diseusuh dipakai. Ada satu orang bawa sarung 10 ti imahna, tapi bahasana kieu, "Bah, mohon di dinya teu boga deui sarung, meningkat cida eta. Geus 2 tahun ditinggali sarung eta deui. Geus mungkul ku rokok barolong. Yeuh, aya sarung 10, pake tah." Kira-kira si abah enakeun moal. Moal cek si abah, nuhun, canak we ku sia, kitu meureun. Tapi lamun aya sarung namangan hiji Mang Oni, tapi dibungkus ya, ku kertas kado dikeresekan ngan hiji sarungna, terus tutur katana teh baik. Bah punten ieu mah sanes ngahinakeun. Mudah-mudahan katampi sae mah henteu, mudah-mudahan kaanggo sareng manfaat. Naon ieu teh aya sarung di rorompok ieu teh, tapi hapunten ieu teh da. Sanes sarung nu awis ieu teh. Kumaha karawasna? Enak, nikmat gitu. Berarti lamun urang dakwah teh dengan tutur kata yang baik. Aya bawa orang teh salat, cek urang teh, sia rek kitu wae hirup teh, gitunya. Teu salat bae saumur-umur ye. Eta teh ibadah anu pokok. Bawa urang karek hudang sare, kumaha cek batur urang ngomong naon si eta?
tibatan cager kalah ka edan. Aya nu datang ke masjid, gambarna rimbil, nganggo kaos, calanana sobek-sobek. Cek urang teh kumaha? Naon ieu mah lain brigip atuh. Lain pusenip ieu teh. Rek lajo konser di dinya. Ieu teh masjid. Kira-kira enakeun moal. Moal. Ya. Tapi dengan tutur kata yang baik insya Allah. Dan dakwah itu diambil apa? Hati. Kalau orang sudah tersentuh hatinya, Allahu Akbar. Maka ulama-ulama zaman dulu mah dakwah teh luar biasa. Ini saya sedikit cerita di akhir perjumpaan kita. 2131. Satu ketika ini kiai saya dulu waktu di pesantren. Satu malam ada 4 orang bawa minuman keras mabuk di depan rumah kiai. Waktu itu di kampung santrinya teh aya 1.700 perempuan, 700 laki-laki, 300 perempuan. Ikhwana 700, ahwatna 300. Eta mararabok opatan mau nih. Payunan rumah kiai. Saya waktu itu masih jadi santri. Bawa balok, bawa bedog, eta rek disarariksa. Tapi nu luar biasa na di pesantren mah diajarkeun ngahidmat. Jadi jangankan bertatap muka dengan kiai. Lamun kiai ngalangkung oge tungkul orang teh. Kenapa? Saking hidmatnya kita ke ulama. Ngadangu suara pantona, suara kunci dibuka, cetrek gitu dari luar ribut. Begitu ada suara kunci dibuka rumah kiai, kita semua diem. Kiai keluar, tirorompokna, dibuka pintu gerbang, no opatan ke kararieu we. Apa kata kiai waktu itu? Mohon mama cenah. Tong didinya eutna. Atuh di mana? Ieu ka dieu kalebet. Kita saat itu sebagai santri kaget, ieu naon anu mabok kalah diampihan. Kiai tidak berkata sepatah kata pun. Kenapa? Ternyata beliau sedang mengajarkan. Ayo sini, ka dieu cenah kalebet. Di mana mama? Ayo ka dieu kalebet. Ditungtun hiji-hiji botolna dipangmindahkeun. Bade dilebet atau napi di teras. Di teras we cenah. Bade dicaangkeun, bade di pareuman. Pareuman we cenah, di pareuman. Eta cek santri teh kumaha? Ieu kiai naon maksudna? Terus kitu kumaha? Lebet. Ka Umi Haji miwarang ngaliwat opataneun. Mang Haji nya kiai ti payun nguseup anjeunna. Lauk nila sagede kieu di payunan bumina teh. Ngala opat. Digoreng ku Umi Haji. Jeung liwetna dipasihkeun. Kanu mabok teh. Sok cenah tuang heula bisi can tuang. Mah kan bari bacaca ka ditu ka dieu. Eta kiai ngantosan we, diajak ngobrol. Lah ngobrol jeung nu mabok atuh. Terus kitu cek kiai kumaha sok sing jara rongjon. Mama bade kalebet heula. Kita saat itu tidak berani tah ngagubrag-gubrag. Kenapa? Oh, da kiai. 4 hari setelah itu opatanana sumping deui. Tah ieu ceking teh nu mabok harita, heueuh rek mabok deui meureunnan. Begitu sumping kumaha? Ieu diceritakan teh ku kiai. Yang 4 orang datang ke rumah, kata si orang ini yang mabuk teh, Pak Kiai, aya naon Bade eueut deui cenah di dieu. Henteu cenah. Terus bade naon atuh hoyong diajar ngaos. Cek kiai teh, najeng diajar ngaos sagala. Hese diajar ngaos mah. Abdi mabok di kebon awi diusir. Padahal duit abdi. Di kebon awi mah ukur kuburan cenah. Diarusir ku warga. Mabok di pos kamling diarusir. Mabok hareupeun kios diarusir. Tapi nah abdi mabok di payunan rorompok kiai kalah diampihan. Seuri kiai teh. Ari kitu kumaha? Abdi emut, abdi sadar dari sekian banyak orang yang menghujat saya, hanya kiai lah yang ngampihan. Maka dari itu izinkan saya ngaji. Ngaos tah mongoni. Kawitna tinu naon? Tinu tukang mabok. Ternyata dengan apa? Tutur kata yang baik, dengan akhlak. Datang pada akhirnya kumaha. Jadi santri-santri unggulan, nu opat ieu teh. Ya. Siapa yang bisa menggerakkan seperti itu? Allah. Atas wasilah apa? Wasilah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi nu namina dakwah mah tidak bisa dengan keras. Ada sebagian orang yang saat ini dakwah dengan keras karena sudah ada proses lembut sebelumnya. Ya, kita tidak boleh bersuudzon. Cuma cara yang diajarkan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sasarannya apa? Hatta yakfuru bitaghut, sehingga mereka meninggalkan kekufuran. Nah tadi. Alkoholnya ditinggalkan. Wa yu'minu billah, beriman kepada Allah. Terus tadi kumaha? Yakhruju min dzulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Keluar mereka dari kejahiliahan, kegelapan zaman jahiliyah menuju ke cahayanya Islam tuh, dengan mau'izah hasanah, dengan hikmah. Ya. Kemudian keutamaan dakwah seperti apa? Insya Allah nanti kita akan lanjutkan.
karena sudah malam, hawatos. Ini terima kasih kepada teman-teman di Al-Hikmah TV. Ini ada apa alat-alat yang luar biasa ini. Nyorot ka dieu. Jadi tetunduh. Sidana kuduna itu kaditu meh teu narunutan kitu nya, tapi da teu nunutan insyaallah. Ya, hatur nuhun mudah-mudahan janten pahala yang tak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang oke ke teman-teman, ya luar biasa wengi ieu rempeg pisan. Sono pisan ka masjid teh nya. Pasti sono. Kapungkur tak acan masih dikunci. Kadang-kadang sok hoream pengajian teh. Loba alasan teh. Marende budak lah. Geus marende budak, marende indungna lah. Ngisi galon lah. Segala rupa tek-tek bengek. Pada melan seueur lah. Ya, tapi ku Allah sengaja. Inilah salah satu hikmah dari Covid. Tutup masjidna. Teu bisa orang ke masjid. Rindu kan hatina. Makanya ketika sekarang dibuka, orang berbondong-bondong. Ya, tapi tetap kita jalankan aturan dari pemerintah, masker selalu dibawa. Ya. Kemudian di depan ini di Masjid Al-Hikmah sudah ada tempat cuci tangan. Ya, dan makan di rumah masing-masing gitu. Jadi dari sini cuci tangan, makan di rumah masing-masing. Ya, ini alhamdulillah juga ada sister villa ya ibu-ibunya di Pengker teteh-teteh. Itu ya Bu RT, ya luar biasa setia menemani. Jadi contoh ini teh kepada warga masyarakat RT nama di dia luar biasa. Bapakna sumping, Ibu RT na sumping. Jadi Pak RT teh moal bisa kukumaha da aya Bu RT. Cicing. Ya, ini saroleha. Ini juga diajak anak-anaknya mengoni, mengeregan dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya anak-anaknya dibawa. Ya inilah dalam rangka kita mentakorubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga terus ukhuwah ini, takut hanya kepada Allah dan jangan cuma Masjid Al-Hikmah ini yang kita ramaikan, masjid-masjid di lingkungan kita juga manakala ada pengajian hadiri, datangi. Ya. Sholatnya 5 waktu kalau bisa di mana yang wajib laki-laki di masjid upayakan. Kan dulu kita dilarang tidak bolehnya. Sekarang sok mumpung dibuka. Ada orang masuk aneh. Masjid ditutup riweuh, masjid dibuka eueuh deui jelema teh. Ya, jadi hayangna kumaha atuh. Tah ini terus dibuka sok erek kumaha. Makmurkan masjidna. Ya. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Hapunten janten wengi teuing. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat dari apa yang disampaikan. Hatur nuhun pisan ka panitia himpunan penggerak Masjid Al-Hikmah sareng teman-teman ti Bani Kocelak sareng anu sanes-sanesna yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nama hanya sekedar nama, bendera hanya sebuah bendera, tetap kita semuanya dibingkai dalam bingkai Islam. Jadi jangan pernah membangga-banggakan label nama yang melekat pada organisasi, komunitas, jangan. Carilah persamaan dalam perbedaan, jangan mencari perbedaan dalam persamaan. Kalau kita sama-sama dalam hati kita hanya ada Allah, Islam sebagai agama kita, kenapa kita harus mencari yang beda dari yang sama itu? Adapun dalam fikih perbedaan itu ikhtilafiyah, perbedaan para ulama dan sudah tidak ada perselisihan lagi. Ya, kita jalankan menurut keyakinan kita, tapi tetap ukhuwah harus senantiasa dijaga. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.
Wih kemana?